Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 30 Desember 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu memaknai pengalaman. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang berjalan oleh karena lawatan dan berkat dari-Mu. Dan di dalam sukacita kami Tuhan, merayakan dan juga memaknai kelahiran-Mu, bersama kami hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di dalam perenungan kami saat ini, dan mampukan kami untuk kami bisa menghidupinya di dalam keseharian kami. Dan biarlah di dalam segala kelemahan kami, Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan dan mengokohkan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dasar di dalam kita merenungkan sabda Tuhan tertulis di dalam surat 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Surat 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Setiap dari kita pasti punya berbagai macam pengalaman. Entah apapun pengalaman itu. Kita juga pernah berjumpa dengan banyak peristiwa, kita mengalami banyak peristiwa yang rupa-rupa peristiwanya, rupa-rupa pengalamannya, baik itu senang, sedih, kemudian ada yang pengalaman gagal, berhasil, ataupun juga pengalaman-pengalaman yang lainnya. Pengalaman berjumpa, pengalaman harus melepas, pengalaman kehadiran, juga pengalaman kehilangan dan apapun itu. Tetapi yang menarik adalah ada seorang yang mengatakan bahwa pengalaman tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak menemukan makna di dalamnya. Peristiwa hanya akan terjadi begitu saja kalau kita tidak menemukan makna dan arti dari peristiwa itu untuk kehidupan kita. Nah, ibu, bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan yang kita baca saat ini, kita diperhadapkan pada satu surat atau perkataan dari Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu surat keduanya kepada jemaat di Korintus, ketika ia mengatakan bahwa ya memang tubuh kami itu akan merosot, kemanusiaan kami itu akan merosot, baik oleh karena penderitaan ataupun juga oleh karena usia, oleh karena waktu yang terus berjalan, otomatis secara fisik mungkin juga akan menurun, ataupun juga karena penderitaan yang dialami oleh Paulus beserta dengan teman-temannya, ia pun juga mengalami hal yang mungkin membuat tubuhnya menjadi atau dirinya merosot dipahami. Tetapi yang menarik adalah ketika Paulus mengatakan bahwa memang tubuh kami merosot, tetapi manusia kami yang itu adalah manusia kerohanian kami itu menjadi semakin meningkat. Karena apa? Kami tidak melihat pada sesuatu yang terlihat, tetapi kami melihat pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kalau kita bandingkan antara peristiwa dan makna, maka kita akan melihat dua hal yang mungkin agak serupa tetapi berbeda. Ketika dalam peristiwa, kita akan melihat apa yang terlihat, tetapi makna adalah sesuatu yang tidak terlihat. Peristiwa itu tersurat sifatnya, tetapi makna itu sifatnya tersirat. Misalnya, ketika kita jatuh atau ketika kita nyapu, kita kepleset. Peristiwanya adalah kita terpleset, itu yang terlihat. Peristiwanya adalah kita merasakan sakit karena jatuh, yaitu peristiwa itu adalah sesuatu yang terlihat. Tetapi yang menarik adalah peristiwa itu sejatinya tidak hanya menjadi sebuah peristiwa yang terlihat,
tetapi bisa kita lihat dari sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi maknanya, apa maknanya? Oh, mungkin dari peristiwa itu kita mengambil makna, oh kita harus lebih hati-hati misalnya. Atau oh ternyata ketika saya menyapu itu lantainya licin, saya harus mengeringkan dulu sebelum saya membersihkannya. Itu adalah makna yang kemudian kita dapatkan ketika kita mau melihat pada sesuatu yang tidak terlihat. Tapi kalau kita hanya melihat pada sesuatu yang terlihat saja, makna itu tidak akan pernah kita lihat dan tidak akan pernah kita temukan. Dan ketika kita tidak pernah menemukan makna itu, maka pengalaman yang kita alami, peristiwa yang kita alami, maka itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Atau mungkin kita pernah mendengar tentang istilah tua itu tidak mesti dewasa. Banyak orang tua yang mungkin karena usianya tua, tetapi secara kedewasaan mungkin tidak. Atau mungkin ada anak yang jauh lebih muda, tetapi dia punya tingkat kedewasaan yang lebih misalnya. Bisa jadi tingkat kedewasaan itu berporos atau bersumber pada penggalian seseorang itu dalam memaknai pengalaman-pengalaman hidupnya. Orang mengalami hidup atau orang mengalami pengalaman, pasti semua orang mengalaminya. Orang mengalami yang namanya mungkin bekerja, orang mengalami sekolah, atau orang mengalami perjumpaan, orang mengalami pernah gagal, orang mengalami keberhasilan, orang mengalami tentang sukacita, tentang kesedihan. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Tetapi yang menarik adalah satu orang dengan orang yang lain bisa saja kemudian bertumbuhnya berbeda. Karena yang satu orang ya sudah mengalaminya dibuat begitu saja. Tetapi yang satunya ia mengalaminya dan kemudian merefleksikannya dan menemukan makna dari pengalaman itu. Dan di sini kita mau belajar. Kalaupun kita mau melihat tentang kasih Tuhan, kita mau melihat tentang penyertaan Tuhan, seringkali itu tidak terlihat dalam sesuatu yang hanya terlihat atau hanya di peristiwa itu saja. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, seringkali hanya bisa kita lihat ketika kita mau mengambil makna dari pengalaman yang kita alami. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita mau memaknai pengalaman kita? Ataukah ya sudah pengalaman itu akan berlewat begitu saja, berganti dengan pengalaman yang lain, atau peristiwa yang satu akan berganti dengan peristiwa yang lain, dan terus begitu saja, tanpa ada makna yang mau kita gali dan mau kita temukan untuk menumbuhkan diri kita, menumbuhkan kepribadian kita, juga menumbuhkan kepekaan kita terhadap kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur atas peringatan-Mu dalam hidup kami, apa yang Engkau sampaikan melalui Paulus yang kami baca bersama pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya harus melihat pada sesuatu yang terlihat saja, tetapi kami mau berupaya untuk melihat pada sesuatu yang tersirat atau sesuatu yang tidak terlihat. Yaitu kami bukan hanya fokus kepada peristiwanya saja atau pengalaman kami saja, tetapi kami mau berfokus juga pada makna apa yang bisa kami dapatkan melalui peristiwa dan pengalaman yang kami jumpai. Dan saat ini kami telah memasuki hari-hari terakhir kami di tahun 2022 dan kami akan menyongsong tahun yang baru 2023. Selama satu tahun itu Tuhan, tentu banyak pengalaman yang kami jumpai, banyak peristiwa yang kami alami. Dan ajarlah kami untuk kami memaknai setiap peristiwa itu. Ajar kami memaknai setiap pengalaman itu, supaya hari-hari yang telah kami lalui tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa mendapatkan sesuatu untuk menumbuhkan diri kami, untuk membuat diri kami semakin berkembang dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami bisa menjadi semakin peka melalui pemaknaan kami atas pengalaman-pengalaman kami. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk setiap masa depan kami Tuhan di tahun yang baru nanti. Kiranya Engkau yang menuntun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan,
tapi biarlah kasih-Mu yang menyertai dan menolong kami untuk kami menyongsong hari-hari ke depan. Dan biarlah Tuhan, di dalam hari-hari ke depan pun kami boleh memaknai setiap apa yang kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang bergumul tentang pekerjaan, tentang juga usaha yang kami jalankan, ataupun kami yang bergumul tentang sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan yang memampukan kami dalam segala pergumulan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang kami hadapi dalam pekerjaan ataupun sekolah ataupun usaha kami, itu semua bukan menjadi sesuatu yang sia-sia selama kami mau memaknainya. Dan biarlah kami boleh Tuhan kuatkan untuk kami bisa menyelesaikan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam pekerjaan, usaha ataupun sekolah kami. Kami pun juga berdoa untuk setiap kami dan saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, dalam proses pemulihannya, dalam proses kesembuhannya Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kiranya kasih-Mu yang hadir atas mereka, menolong mereka dan memberkati mereka. Jikalau saat ini mereka merasakan satu keputusasaan oleh karena proses pengobatan yang panjang yang sudah mereka jalani, tetapi biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi mereka untuk mereka tetap berpegang kepada Tuhan dan mereka tetap menjalani proses pengobatannya dengan sepenuhnya mengandalkan pada kasih dan karunia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami bersama, kiranya Tuhan boleh menolong kami di dalam menjaga kesehatan dan Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa mensyukuri anugerah kehidupan yang dari Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segenap hidup kami serahkan segala pergumulan kami dan syukur kami, serta kami serahkan hari-hari ke depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin.